Sah ya? Sah. Assalamualaikum kawan Hasara. Kali ini kita mendapat berkah di hari Kamis gitu. Kebetulan ini biasanya hari Kamis tuh jadwalnya teman-teman di Hasara ngaji ya. Tapi saya ubah khusus untuk hari ini ngajinya itu biar melalui YouTube gitu. Ngaji itu bukan berarti ngaji yang selama ini kita tahu kayak alif, ba, ta, sa gitu kan. Ngaji itu luas ya, universal gitu. Banyak yang bisa dipelajarin. Nah, alhamdulillah hari ini itu kita kedatangan guru ngaji saya yang saya kenal di kompleks rumah saya. Awalnya itu kajian subuh ya Ustadz. Ya, betul. Oke, bisa mungkin Ustadz perkenalkan dengan Ustadz siapa? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, singkat saja nama Fathuri Mumtazah ya, itu yang ingin mungkin saya sampaikan. Saya dari kecil memang sekolahnya agama. MI ya, Madrasah Ibtidaiyah. Itu MI itu SD ya. Setelah itu ke pesantren pun sekolahnya sanawiyah, itu sekelas SMP. Lalu SMA-nya aliyah ya, jadi aliyah di Jombang. Lalu kemudian S1 di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Pamulang. Ya, Ciputat. Ya. Udah pindah? Ya dari dulu Ciputat ya. Bukan di Pamulang ya? Bukan. Ciputat itu sebetulnya maksudnya Tangerang, tetapi dari dulu disebutnya sebagai IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Salah saya ngasih nama. Berarti. Oh gitu ya. Sekarang sudah berubah jadi UIN ya, Universitas Islam Negeri Jakarta 2002 kalau nggak salah. Tapi tempatnya di Tangerang. Tetap di sana. Tangerang. Masuk wilayahnya Tangerang, tapi menyebutnya Jakarta. Kenapa gitu ya? Wallah alam. Kita nggak bener. Nggak perlu dibahas itu kayaknya. Terus S2 di PTIQ Jakarta ya, di Lebak Bulus, Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an. Tanya Ustadz. Ya, silakan. Kenapa dari mulai pendidikan dasar Ustadz itu oleh orang tua atau kemauan sendiri nih diarahkan untuk ke sekolah agama? Kalau saya memang tipe anak yang dulu waktu kecil itu tidak banyak bertanya. Sampai dipesantrenkan ya sudah. Jadi ngikut aja. Sebenarnya pengennya nggak ada, belum ada visi ya kemana. Baru kemudian selesai dari pesantren itu saya punya visi memang. Saya mau kuliah di mana. Tapi pernah nggak sih ketika jadi santri gitu ya, dari mulai SD sampai pesantren, lihat teman-teman, saya belum tanya, aslinya Ustadz dari mana? Pemalang, Jawa Tengah. Pemalang, Jawa Tengah, dekat Tegal berarti ya? Ya, setelah Tegal sebelum Pekalongan. Nah, itu apakah di lingkungan rumah Ustadz itu, teman-teman seperkampungan itu, itu kebanyakan jadi santri atau sekolah-sekolah dasar biasa? Jadi memang di kampung saya, anak pergi ke pesantren itu satu privilege ya. Satu keistimewaan yang memang tidak banyak orang waktu itu yang anaknya dipesantrenkan. Karena? Pertama waktu itu memang kalau ke pesantren biayanya yang dikeluarkan cukup menguras ya. Lebih mahal daripada sekolah konvensional. Iya, jadi dulu itu kalau di kampung saya orang ke pesantren ya ada yang jual sawah. Itu artinya ada usaha lebih lah yang perlu dilakukan oleh orang tua dibanding misalnya disekolahkan di biasa. Jadi ada kebanggaan ya. Betul. Bisa jadi santri itu kebanggaan. Betul. Jadi bukan dianggap santri dulu itu buang anak nakal gitu ya. Tapi dulu memang kebanggaan. Apalagi ketika misalnya anaknya berprestasi gitu ya. Memang di kampung saya Pemalang itu ya termasuk dari sisi agama memang cukup kental ya. Jadi satu kebanggaan bagi orang tua anaknya hafal Quran. Atau anaknya mampu membaca kitab kuning ya berbahasa Arab gitu. Dan memang secara etika memang kita dilatih betul gitu ya untuk kemudian sopan santunnya pada orang tua itu memang berbeda ya pada akhirnya. Tapi Ustadz ya, saya itu kan dari Medan Sumatera ya. Dulu itu tadi yang Ustadz sempat sampaikan ada kayak idiom gitu, istilah gitu ya. Anak nakal itu di pesantren kan. Nah, saya kan kebetulan itu SD-nya di Muhammadiyah. Ini sedikit cerita Ustadz, saya ikut silat, tapak suci namanya. Ya, kebetulan saya juara lah. Terus saya pertandingkan tingkat
provinsi kalau nggak salah ya. Di pesantren namanya pesantren Darul Arafah di Medan. Saya lupa di mana, pokoknya itu betul-betul lokasinya tuh terpencil di dekat perkebunan, baru ada itu pesantren. Katanya supaya apa? Kalau yang kabur jauh jalan ke jalan gitu kan. Nah, saya sampainya tuh malam, Ustaz. Malam kan. Subuh saya ngeliat itu, Ustaz. Santri laki-laki entah kenapa dipanggilin masuk dalam kelas, digaplokin, Ustaz. Saya ngintip tuh dari atas. Itu kan, aduh serem juga nih, saya bilang. Itu saya takut. Jadi saya mikir, wah gak berani ya. Terus kalau salah dibotakin. Bener ya? Nah, siangnya saya ikut makan. Makannya kayak di penjara, Ustaz. Ikan satu baskom, pakai piring omprengan begitu, ngambil gitu, terus airnya air keran gitu, yang dari air keran hangat gitu. Mandinya sore itu mandi rame-rame terbuka begitu. Wah, saya bilang. Di situ saya bilang, oh nggak berani. Saya nggak sanggup pesantren. Nah, sama nggak sih, Ustaz, kultur pesantren yang apa yang saya lihat di Sumatera dengan di Pulau Jawa, Ustaz? Jadi pesantren itu yang saya pahami, yang saya lihat, yang saya kunjungi ya, itu memang praktek kesehariannya beda-beda. Itu sesuai dengan kebijakan pimpinan pesantren ya. Tapi sebetulnya kalau kayak di Jawa Timur itu ya memang punishment ada ya bagi anak, karena memang anak pesantren itu ya pendisiplinannya diantaranya adalah dengan model seperti itu ya. Tapi itu sebetulnya ya biasa. Terjadi nggak sih, Ustaz, di zaman Ustadz benar-benar ada santri itu yang maaf ya agak riskan ya, ditampar di segala. Kalau saya sih nggak ngalamin. Teman-teman ada nggak? Saya kurang tahu. Jadi kalau dibotakin iya. Ya, dibotakin pasti. Tapi kalau digaplok gitu ya, nah, itu enggak. Jadi karena memang ya saya kira saya nggak tahu ya kebijakan masing-masing. Cuma memang gini, memang ada kadang perlu ala militer ya mendisiplinkan anak itu. Itu memang kadang perlu gitu. Karena saya ngalamin juga, ada anak yang masya Allah betul. Nah itu, jadi kan bener kan, takut saya gini ya, paradigma pesantren itu jadinya ya tadi balik lagi, anak yang nakal didisiplinkan di pesantren. Tapi memang gini, yang jelas di pesantren, terutama pesantren-pesantren yang klasik ya, yang lawas itu secara kultur kan sudah terbentuk. Dan biasanya yang kayak gitu inisiatif dari, kan ada istilahnya lurah pesantren gitu ya. Kalau yang saya alami atau yang saya ikuti ya, itu banyak kiai memang yang gini modelnya. Dia, ayo lurah pesantren gitu ya, diminta siapa nama-nama yang nakal, gitu kan. Ini sebetulnya lurah sudah sangat mentok nih, benerin anak-anak itu gitu. Tapi sama kiai ini, sini nama-namanya serahin, kan seneng kan, wah ini kiai turun tangan ya gitu kan. Terus ditunggu besok nggak ada apa-apa, besok lagi nggak ada apa-apa, besok lagi nggak ada apa-apa. Terus tanya ke kiainya, lurah pesantren ini, Pak Yai, kemarin minta nama itu buat apa? Kan saya nunggu tindakan ini ya, konkret dari kiai ini untuk benerin bocah-bocah ini. Sudah, nama-nama itu saya sebut dan saya doakan kepada Allah. Karena tetap saja jadi persoalan hati itu yang harus disentuh. Mukalibul qulub. Yang bisa membolak-balikin hati manusia itu adalah Allah Subhanahu Sang pemilik hati. Jadi memang kalau kiai yang kiai ya, ini ada yang memang harus kita akui, ada yang ini yang tidak menunjukkan kekiaiannya, yang Al-Fatihahnya didengar. Nah, ya, jalur tol khusus. Betul. Kalau yang kiai-kiai itu memang seperti itu. Jadi pernah ya ada santri yang bebel, bodoh sekali. Kalau ngaji nggak pernah. Mau diajarin dimanapun gurunya nggak bisa. Nggak masuk. Nggak bisa. Akhirnya dia laporan sama kiai. Kiai, ini saya kok bebel banget ya. Udah gini ya, kamu besok ya pagi-pagi ke kandang sapi, kan memang kiainya miara sapi gitu ya. Kamu ya pegangin bagian belakangnya gitu ya. Udah itu aja, biar bebel kamu hilang gitu ya. Udah itu jadi pokoknya pegangin bagian belakangnya gitu. Kunci itu aja ya itu ya. Akhirnya besok dilaksanakan. Jadi lihat sapinya kiai, di bagian belakangnya dipegang. Pas kebetulan sapi itu buang hajat ya. Buang hajat. Brot gitu ya. Tetapi ya ini namanya ini ya jangan ngelihat ininya. Tetapi dari peristiwa itu, jadi dia merasa ya
masa sih otak saya lebih ini dari tai sapi gitu. Jadi, akhirnya sejak itu cemerlang itu otaknya. Jadi kadang memang ada cara-cara unik yang ditunjukkan kiai ya. Itu apakah bukan bentuk dia kayak dipermalukan nggak sih? Nggak ada yang nonton, nggak ada. Itu memang dia mungkin itu memang obrolan berdua. Kontemplasi ke diri sendiri. Iya, jadi itu yang kemudian kadang kan memang perlu ya. Jadi itu kiai-kiai yang jadi dia merenung, ya. dia merenung gitu ya. Iya, iya. Ada yang begitu ya. Jadi memang kiai itu punya kekhususan ya, terutama kiai yang beneran kiai. Nah, tadi saya menarik nih. Kiai yang beneran kiai. Ya. Emang ada yang nggak beneran? Banyak. Cuman labelnya aja, kiai haji. Jadi kiai gini, kalau kiai di pesantren yang saya tahu di Jawa, yang saya kan memang saya nyantri Jawa Timur, terus juga ya kenal dengan kiai-kiai di Jawa Tengah. Itu tampilannya biasa. Pakai baju biasa, peci biasa gitu ya, yang ya baju keseharian. Ya kayak ngaji biasa gitu ya. Gus Baha siapa tuh? Ya misalnya Gus Baha kalau yang sekarang yang ini ya, yang lagi viral gitu. Jadi memang ngaji biasa. Secara penampilan itu tidak apa ya gitu, bajunya juga loks gitu ya, tidak biasa. Jadi pakaiannya seperti umumnya orang. Jadi antara guru dengan yang ngaji itu sama. Dan dulu zaman saya itu ya guru-guru saya ya jarang, bahkan bisa dikatakan tidak ada yang dipanggil ustaz. Dipanggil Pak semuanya. Pak aja. Nah, ini. Jadi biasa saja, kecuali yang kiainya baru tuh kiai. Tapi kalau yang lain Pak. Padahal itu ada yang sudah sangat senior, sudah punya pesantren, ya kita manggilnya Pak. Nah, saya kemarin baca di detik.com ya, saya lupa antara tentang pemilihan ketua umum PBNU itu ya. Jadi saya lupa antara apakah yang Pak Gus Yahya ini yang sekarang jadi ketua umum PBNU atau dari yang lawannya. Dia itu pesantrennya udah moderat. Santrinya sudah lagi tidak menyebut kiai atau ustadz, tapi Pak. Tapi sebetulnya itu dari dulu. Zaman saya itu tidak ada satupun yang dipanggil ustadz. Pak. Bahkan kiai saya, Kiai Faruk yang punya pesantren itu ya Pak. Kecuali dua orang kalau di Tebireng itu, Kiai Ishak sama Kiai Samsuri. Cuma dua. Nah, seseorang itu di label ustadz dan kiai. Itu apakah ada, itu kan terminologi ya. Apakah ada harus bisa mencapai sesuatu baru dia bisa disebut ustadz atau dipanggil dengan kiai? Ya kalau di tradisi pesantren memang kiai itu perlu banyak hal yang diamalkan lah dalam keseharian. Jangankan gitu, ya misalnya sekelas misalnya yang lagi viral tuh Gus Baha, ya dipanggilnya Gus Baha kan? Nah, bukan kiai. Iya, misalnya misalnya putranya Mbah Maimun Zubair, itu ya Gus Ghafur. Padahal ilmuannya sudah melampaui itu. Sekarang kan gini nih, banyak itu yang terjadi Ustadz media sosial nih, ya, yang dia ngerti hadis sedikit, tapi yang hafal-hafalan yang ngetren lah tentang percintaan, tentang galau-galauan, ngajinya baru seberapa udah dipanggil ustadz gitu. Nah itu gimana sih? Jadi kadang memang sebetulnya beliau-beliau ini lebih pada motivator atau entertainer gitu ya. Jadi memang ya kadang masyarakat lebih menyukai itu. Tetapi saya kan kemarin melakukan penelitian ya dari Litbang ya. Jadi memang tetap ada kecenderungan mengalami perubahan masyarakat itu. Jadi yang awalnya suka yang begitu-begitu, yang entertain ya, makanya yang lebih ini. Tapi sekarang orang lebih memilih yang ada dagingnya ketika menyampaikan dakwahnya ya. Karena orang yang kemudian butuhkan ternyata bukan cuma yang menghibur ya, yang bisa berbicara, tetapi yang masuk ke dalam relung hati gitu ya, bisa dicerna pikiran, bisa dipraktekkan dalam keseharian. Ada keteladanan, ada pencerahan yang memang betul-betul didapat gitu dari ceramah itu. Nah, Ustadz ketika sebagai santri terus
kuliah S1 S2, ada nggak sih penjurusannya? Kalau kayak saya kan S2 saya tentang komunikasi bisnis. Nah, Ustadz ada nggak sih lebih ke skillnya di mana, lebih ke mana sih fokusnya Ustadz? Kalau saya memang kalau di pesantren dulu fokus utama di kitab ya. Kalau disiplin keilmuannya fikih terutama. Fikih ya. Terutama fikih. Tetapi tentu orang belajar fikih harus dilengkapi dengan ilmu yang lain. Makanya kemudian S2 saya ngambil jurusan ilmu tafsir, jadi Al-Qur'an. Tafsir ya, Al-Qur'an. Jadi memang biar klop gitu ya. Baik, tentang Al-Qur'an Ustadz ya. Kalau kita flashback dulu, kita pertama kali kenal kan itu di Zoom kalau salah. Oh iya betul. Itu Ustadz Hilman itu menawarkan untuk tahfiz. Tahfiz kan nanti hafalannya. Ya, menghafal. Nah, ketika kita ngaji itu di akhir sesi saya agak kasih saran, saya bilang kan, kalau Ustadz mungkin Ustadz masih ingat ya, saya kasih saran kalau kita tahfiz itu kan hafalan, ya bisa jadi orang bisa hafal karena mengingat, tapi bisa jadi bacaannya kurang benar. Saya masih ingat saya bilangnya tuh gini, bisa jadi kemampuan bacaannya saya masih level SD, kemampuan bacaannya Pak Beni udah SMP, Pak Jai itu udah SMA. Nah, kan saya minta, oke, bisa nggak sih diubah bagaimana kita memperbaiki bacaan sebelum kita ke tahfiz menghafal. Karena kalau kita bicara jujur ya, hafalan saya itu ini kayak mengalami degradasi. Bila dibandingkan ketika masih SD sampai SMP. Ketika SD sampai SMP mungkin juz 30 tuh udah banyak lah koleksi kepala ini. Ya. Mungkin karena banyak dosa segala macam, lalai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan banyak melanggarnya, mungkin hilang tuh, dicabut itu, mungkin hafalan tuh berkurang. Dan saya pernah ngaji tuh Ustadz sama Ustadz Rofi itu dari pesantren Darussalam Kaposari. Bacaan saya tuh banyak banget salahnya. Wah, kok saya jadi bodoh banget, saya bilang gitu. Nah, itu makanya ketika kemarin dulu itu ditawarin tahfiz saya nggak mau. Saya maunya memperbaikin tahsin namanya. Nah, itu pun saya alami ketika saya umroh. Hari kedua menjelang terakhir saya balik ke Indonesia, saya tuh di Nabawi ikut belajar ngaji Al-Fatihah. Itu Syekh kebetulan sama saya lupa itu. Jadi kalau ada di tiang-tiang tuh ada ngumpul gitu ya. Kalau dari Juhur menjelang asar tuh kalau jamaah umroh tuh sering tuh. Jadi jamaah dari Malaysia, Indonesia, Brunei itu biasanya satu kumpulan tuh. Saya dites tuh sama orang Arab itu, sama Syekh itu ya. Saya tes Al-Fatihah. Baru sampai Alhamdulillah udah salah. Ini kesel nih Ustaz. Apa-apaan ini? Itu kan Al-Fatihah itu kan udah dasarnya. Dari dulu ya. Dari zaman saya masih SD tuh udah dasar. Ini kok salah mulu itu sampai saya kesel gitu. Nah, ditambah lagi ketika kita ketemu, saya ngaji sama Ustadz bilang, sempat cerita, nanti tolong sampaikan juga sama teman-teman kawan-kawan Diaspora, jika Al-Fatihahnya kurang benar, maka gugurlah sholatnya. Betul Ustadz ya? Nah, coba Ustadz mungkin bisa jelaskan dari sisi agama seperti apa Ustadz terkait masalah cara membaca. Iya, gini, banyak orang yang tidak bisa memisahkan antara yang wajib dengan yang sunnah. Oke. Yang fardu dengan yang nadab ya kalau istilah ininya. Itu dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam amalan keagamaan. Amalan sehari-hari ya misalnya orang lebih banyak sedekah tapi lupa zakat. Padahal zakat itu wajib. Jadi kadang hartanya nggak dihitung padahal itu sudah kena wajib zakat gitu ya. Atau yang kedua dalam amalan sholat misalnya, banyak orang yang tidak tahu memisahkan antara mana yang fardu, yang wajib, mana yang sunnah. Padahal yang fardu ini menentukan keabsahan dari sholat yang dilaksanakan. Ini disebabkan kenapa? Karena sholat yang kita laksanakan selama ini, karena kita Islam dari kecil, ya sudah ngikut-ngikut sholat di masjid gitu ya, sampai dewasa, itulah yang dilakukan. Tetapi bagaimana sholat yang benar sesuai standar kualifikasi fikihnya, ya di hukum Islamnya, itu yang orang banyak abai, tidak belajar. Padahal hal-hal yang wajib keseharian kita laksanakan, wajib juga kita tahu ilmunya. Nah, di antaranya yang fardu, yang rukun, yang menentukan kesahan sholat yang kita laksanakan adalah bacaan. Satu, bacaan Al-Fatihah.
dua bacaan tasyahud, tahiyat ya, tahiyat akhir ya. Kalau tahiyat pertama sunnah. Tapi dua ini masuk dalam rukun. Maka kalau salah satunya membacanya salah kalau dalam arti Al-Quran itu lahnul jali istilahnya, kesalahan yang terang. Kesalahan yang terang itu bagaimana? Hurufnya berubah atau hurufnya hilang atau harokatnya ganti ya. Kurang aja ya. Ya. Yang banyak memang mengucapkan hurufnya itu yang tidak pas. Atau yang kedua, panjang pendeknya yang harusnya pendek dipanjangkan. Misalnya membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Banyak orang yang membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi dunya dipanjangkan. Itu berarti nambah tuh. Padahal sekilasnya kayaknya sama aja ya. Kayaknya sama, orang nggak ngeh ya. Itu sebetulnya ketika menambah huruf ya, kan bunyinya dipanjangkan, berarti ada wawu di situ. Kalau dipanjangkan itu berarti satu ayat batal tuh. Kalau satu ayat batal, maka satu surat Al-Quran itu juga batal. Kalau satu surat Al-Quran yaitu Al-Fatihahnya batal, berarti satu rukun batal. Kalau satu rukun di dalam sholat batal, ya namanya Al-Fatihah kan ada di setiap rokaat kan. Jadi kalau rokaat pertama Al-Fatihahnya batal, bagaimana rokaat kedua, bagaimana rokaat ketiga? Makanya ketika membaca Al-Fatihah itu keliru sampai kesalahan yang terang tadi, maka sebetulnya tanpa kita sadari sholat kita sia-sia. Meskipun saya nggak boleh ngomong itu secara memastikan. Maksudnya gini, tetap saja ya kita bicara fikih ya, bukan bicara Allahnya ya. Kadang-kadang gini, ya. Lu tahu apa yang tahu kan Allah gitu kan. Ya. Jadi ini bicara fikihnya. Yang jelas bahwa kita sudah sholat sudah alhamdulillah. Artinya Allah yang menentukan diterima atau tidak. Tapi ini kita bicara ilmu ya. Maka ilmu ada standarnya, ada pakemnya yang tidak boleh dilanggar. Kita kalau sekolah SMA ya harus ujian. Tapi kalau ujiannya nilainya nggak mencukupi ya nggak lulus kan gitu, sederhananya gitu. Kalau bacaan Al-Fatihahnya tidak terlalu banyak kesalahan yang fatal ya aman. Kalau surat terserah ya. Karena sunnah ya. Jadi kalau itu sunnah ya. Jadi kalau surat kan sunnah. Jadi kalau suratnya banyak yang salah fatal gitu ya, sehingga merubah huruf, menambah huruf dan sebagainya, itu masih aman sholat kita. Tapi kalau imamnya bacaan Al-Fatihahnya itu tadi ya, misalnya huruf H, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dibacanya Alhamdu pakai H ya, bukan H lagi. Itu sudah berubah huruf ya. Berubah makna. Atau misalnya mengucapkan siratal ladzina, jadi pakai shad, dia mengucapkan siratal, itu kan sudah berubah huruf. Itu sudah merubah makna. Dan itu fatal kalau di dalam bacaan Al-Quran. Saya tuh jadi mikir gitu ketika tadi Ustadz bilang jangan-jangan sholat kita sia-sia. Alhamdulillah Ustadz. Kan? Kita udah dari mulai akhir balik mungkin SMP gitu ya. Udah dosa itu kita nanggung sendiri dah. Ya, karena salah satu syarat ibadah kita diterima, ibadahnya ada ilmunya, pakai ilmu. Orang kalau sholat tanpa ilmu mungkin kayak monyet ya. Monyet kalau kita ajarin gerakan sholat bisa nggak? Bisa. Tapi ya dia nggak punya substansi sholatnya. Intisari sholatnya nggak dapat karena cuma ya kelihatan doang gerakan ya. Zohirnya saja. Nah itu orang yang sholat tanpa ilmu. Maka ini kita bicara ilmu ya. Kita bukan bicara kewenangan Allah itu menolak atau menerima ya. Bicara hak prerogatifnya Allah ya. Bukan ya. Ini kita bicara ilmu. Bahwa orang sudah sholat alhamdulillah saya tidak ini, tetapi bahwa untuk meningkatkan level kita, mari standarkan sholat kita dengan ilmunya sholat. Makanya itu saya bikin program tuh alhamdulillah Ustadz ya di Haswara ini
teman-teman saya di Hasbara, kita ngaji deh. Saya khawatirnya karena kan saya kebetulan sebagai pemimpin di sini, saya khawatirnya tim saya ini selama ini sholatnya sia-sia nih karena bacaannya salah. Saya khawatir saya ikut bertanggung jawab gitu loh. Jadi saya maunya mereka ini bener dulu. Oke, ini ya pimpinan dunia akhirat ini kayaknya. Amin. Ya, lingkungan kita itu kita punya tanggung jawab. Atau mau dicoba? Coba, seberapa hasilnya? Boleh. Jangan sampai ya, nggak usah jauh-jauh ya. Jangan jauh-jauh Ustaz. Al-Baqarah dulu aja Al-Baqarah. Ya. Jangan yang hafalan Ustaz. Kalau alif lam mim tuh takut saya hafalan. Oh gitu. Kan alif lam mim tuh sampai ayat 5 tuh kayaknya udah gitu. apa template gitu ya. Jadi udah hafalan alif lam mim kalau kita butuh dia agak ayat setelahnya lah ya. Ya. Ya innalladzina kafaru. Nah, coba yang 6 ya. Ya. Coba. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Oke, cukup ya. Ya ini yang aman ya? Banyak gak aman. Iya, karena yang sering saya sampaikan di taklim itu bahwa belajar Al-Quran kan seperti minum obat ya. Jadi memang minum obat TBC itu. Jadi harus terus menerus karena kita sedang merubah kebiasaan. Ya, ya ini nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa ya. Namanya. Jadi ketika mengucapkan huruf-huruf tadi memang masih banyak yang belum pas ya. Contohnya Ustaz, yang mana saya satu tadi ketika ta'awudz ya. Apa itu? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Jadi shin ya, mengucapkan shin itu dengan tafasyi istilahnya. Tafasyi itu di mana anginnya menyebar ya sehingga bunyinya sh ya. Kalau bahasa ininya brobos ngowos ya gitu. Nah, itu yang ini Taudsnya salah. Ya, dasarnya kan? itu udah salah itu. Ya maklum kan baru beberapa nih ya. Iya. Jadi ini saja yang sudah belajar ya. Salah. Apalagi yang sama sekali nggak mau. Itu makanya tuh kawan Hasbara kalau ada waktu kalian dimanapun tuh sempatin belajar. Iya. Karena ujung-ujungnya kita pasti akan laporan ke sana gitu. Itu nggak usah deh. Betul. Ya kan? Betul. Kita nih hidup paling berapa sih? Berapa lama? 60, 70, 80 selesai. Kalau ini kan katanya kayak pelindung kita. Al-Quran tuh akan menemani kita ketika di kuburan. Itu nggak sih? Betul. Jadi gini, Al-Quran itu dalam sejarahnya kehebatan ulama-ulama besar zaman dulu itu semuanya adalah hafal Quran. Jadi hampir semua ulama-ulama top yang baik ilmu keagamaan maupun ilmu non agamanya luar biasa. Ibnu Sina itu kan ahli kedokteran ya. Itu hafal Quran, hafiz Quran. Jangan dia mempraktekkan ilmu dia itu mengambil dari Al-Quran. Iya, karena kan memang Al-Quran ini kalamullah ya. Jadi firman Allah yang orang nggak paham saja itu kalau mengucapkannya dengan sungguh-sungguh, ya itu ada ininya, ada khasiatnya. Makanya dulu zaman Nabi itu kan ada tuh sahabat lagi dalam perjalanan bekalnya habis, lalu ada seseorang, ada nggak yang bisa ngobatin? Ada ya, saya ada yang ngobatin, bisa. Akhirnya yaudah ini kepala suku saya sedang sakit karena habis kena bisa ular kan gitu. Nah kan kemudian sahabat itu inisiatif baca Al-Fatihah. Dalam kisahnya kemudian sebetulnya dia nggak tahu kalau Al-Fatihah itu punya kemujaraban seperti itu dan khasiat. Sembuh, iya. Karena dia ragu gitu ya, kok bisa ya gitu, dan dapat hadiah kambing kan, makanya kemudian laporan kepada Nabi, sebelumnya kami begini, terus kami baca Al-Fatihah begini. Gimana menurut Nabi?
ente tahu dari mana itu bisa menyembuhkan kan gitu. Padahal dia hanya dia ini aja. Udah yakin aja gitu. Yakin ya. Makanya Syekh An-Nawawi ya yang menulis syarah dari Sahih Muslim itu, jangankan Al-Qur'an, mantra yang diciptakan di karang manusia saja itu punya khasiat, ya kan? Kalau kita baca sejarah perdukunan ya, misal orang Indonesia mah dalam hal itu udah umum gitu. Udah diketahui banyak orang. Itu saja manjur. Apalagi ini firman Allah. Maka memang sudah zaman ya, dari zaman Nabi ya. Sampai hari ini menurut saya juga Al-Fatihah itu sering banget digunakan untuk ngobatin anak bayi rewel. Jadi yang saya tahu tuh ketika adik saya lagi sakit dulu ya. Ini orang pinter nih, dikasih air putih dibacain Al-Fatihah. Nah, ya gitu doang. Iya, memang iya. Ya ini tahadduts binikmah. Ya saya mau nggak mau karena disebut ustadz di daerah saya, sering didatengin begitu. Ustadz bacain juga Al-Fatihah. Ustadz bacain juga Al-Fatihah gitu. Jadi ya alhamdulillah gitu ya, saya bacain Al-Qur'an gitu. Ya sembuh. Ya laporannya gimana Bu? Alhamdulillah Ustadz. Ya kan namanya kita tidak berpretensi untuk ini ya menjadi dokter gitu ya. Tapi ya pada akhirnya orang banyak, kemarin ada yang budi operasi gitu ya. Ke rumah Ustadz nih. Ya. Jadi kayak ngeruqyah, jadi kasih ayat ruqyah. Tapi memang penelitiannya Dr. Masaru Emoto Jepang itu kan. Ada molekul, itu kan ada kristal. Kata-kata yang baik itu ketika dihunjamkan ke air itu partikelnya berubah menjadi baik. Itu ucapan biasa. Cantik, ganteng. Bagaimana kalau itu? Alhamdulillah. Iya, itu kata-kata pujian. Wah, itu sudah langsung deret gitu. Dibacain Al-Qur'an itu sangat baik. Karena struktur tubuh kita kan 70-80% kalau usia segini kan masih air. Sehingga kalau tubuh kita sering dibacain Al-Qur'an, airnya jadi bagus di dalam tubuh kita. Kalau dibaca Al-Qur'an. Iya. Jadi memang meskipun gini ya, orangnya jahat gitu. Tapi dia sering kemudian menyimak ya. Itu ya insya Allah. Karena pengalaman saya dulu pesantren, saya itu bersahabat dengan kepala geng. Itu dia habis nusuk orang itu ke kamar saya tidur. Cerita saya habis nusuk orang ini Fatma. Ini kan santri apa bukan? Bukan, warga kepala geng. Dia kampungnya beda lagi. Kenapa bisa ke rumah Ustaz? Ya ceritanya panjang lah, istilahnya kenal gitulah ya. Kenal. Tetapi kemudian karena bergaul dengan para santri, pas Ramadan ikut tadarusan, ikut raweh. Dapat daya nggak dia? Ya alhamdulillah. Kalau yang saya dengar sih ya alhamdulillah gitu ya. Sekarang jadi apa? Iya. Wallahualam. Cuma yang jelas ya namanya kepala geng yang ngaji Qur'annya Masya Allah ya banyak salahnya, tapi kita menikmati saja. Dia sudah mau ngaji itu sudah alhamdulillah gitu. Tapi dari seorang itu pembunuh kan. Pembunuh loh, dia udah membunuh orang loh. Mati nggak? Wallahualam itu. Iya, pokoknya dia itu kan sekali, mungkin bisa jadi sebelumnya pernah gitu. Jadi itu Al-Qur'an itu sekeras-kerasnya Umar bin Khattab ketika dibacain Al-Qur'an itu dia juga kan dapat hidayah ketika dia pulang ke rumah dengar adiknya ngaji. Dia tanya, apa itu yang kamu baca? Gitu. Baca lagi gitu. Betul. Kita bicara keimanan seseorang, terutama anak-anak muda. Ya, dan saya juga masih muda mungkin Ustaz. Saya juga dong. Kadang itu iman itu kayak ilalang yang diterpa angin gitu. Kadang ketika anginnya kencang dia goyah, ya. Duniawi banget gitu. Kadang ketika anginnya nggak ada dia tegak berdiri gitu ya. Nah, anak muda ini kebanyakan itu ya berubah-ubah keimanannya. Kadang ketika ada kondisi situasi tertentu dia mulai melupakan bahwasanya ada yang hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, apapun itu bentuknya. Ya. Ketika lagi kondisi lagi sadar gitu, dekat dengan agama gitu ya. Nah,
Itu bagaimana Ustadz? Pandangan Ustadz yang keimanan itu on off gitu. Jadi memang ulama menegaskan gini, al-imanu yazid wa yankus. Iman seseorang itu kadang bertambah, kadang berkurang. Kenapa? Karena kita dihadapkan kehidupan dunia ini. Makanya ada sahabat, ya beberapa sahabat malah, bahkan termasuk Abu Bakar itu. Jadi laporan kepada Nabi, Nabi, saya kalau kumpul dengan engkau itu hati kami tenang, kami hanya ingat Allah, kami hanya ingat ya ibadah dan seterusnya gitu. Tapi Nabi, ketika kami tidak berada bersama engkau, ya kami jadi ini ya merasa kurang gitu agamanya. Maka dikatakan oleh Nabi, ya memang begitulah manusia, tetapi sesuatu itu masing-masing ada tempatnya. Maksudnya gini, bahwa keimanan orang bertambah dan berkurang itu sesuatu yang natural. Tetapi memang yang harus kita lakukan adalah menjaga terus agar stabil ya. Bahkan ada yang orang usianya senja, itu keimanannya malah menurun. Ada ya, bukannya malah tobat malah jadi sesat gitu ya, ada. Karena itu Abu Bakar itu sampai mendawamkan itu, melestarikan bacaan Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Itu Al-Qur'an itu. Jadi beliau baca kalau di dalam tafsir Ibnu Katsir itu di rakaat ketiga maghrib. Ya Allah, jangan kau bengkokkan hati kami setelah engkau berikan petunjuk ya. Jadi kenapa? Sekelas Abu Bakar saja itu khawatir gitu. Makanya memang orang itu ketika merasa imannya turun, ya memang mau nggak mau itu harus dicas lagi gitu ya. Itu caranya bagaimana? Caranya adalah memang mendekati pada forum-forum di mana keagamaan itu menguat. Kenapa sholat jamaah itu bahkan sebagian ulama mengatakan fardu ain, ya wajib bagi setiap laki-laki itu? Karena dengan orang berjamaah itu kemudian dia melihat, mungkin pas sholat di rumah qobliyah ba'diyah nggak dilakuin kan, tapi ketika sholat jamaah qobliyah ba'diyah dilakuin. Ketika sholat sendirian dia nggak zikir, tapi ketika sholat jamaah ngelihat yang lain habis sholat masih zikir, ya dia akhirnya ikut zikir ya, atau kemudian ngikuti taklim ya. Makanya kita dengki dengan orang secara prinsip dasar agama kan nggak boleh. Tapi kalau kita dengki iri kepada orang yang berilmu, kemudian dia mengamalkan ilmunya, kita pengen nih kayak dia, itu boleh. Jadi memang ya itu kekukuhan hati kita itu sangat menentukan. Jadi banyak nih dapat ilmunya. Jadi yang terakhir yang bisa saya rangkum mungkin ya Ustaz, terkait masalah iman ini, masa depan kita itu bergantung kepada teman kita saat ini. Karena teman kita saat ini bisa mempengaruhi kita dalam kehidupan kita, baik itu keimanan dan apapun yang kita lakukan di masa depan. Ya, jadi dalam syair seorang ulama yang mengatakan gini di Ta'limul Ta'lim itu, kalau ingin kau tahu siapa dia, maka kenalilah teman-temannya. Jadi dari situlah kita tahu siapa seseorang itu. Jadi kita kalau mau mencari tahu seseorang itu, kita harus tahu dengan siapa dia berteman. Jadi kita udah cukup udah bisa baca menggambarkan siapa kalau dia misalnya orang baik, dia kita temannya baik-baik segala macam, kita akan tahu ini pasti karena lingkungan itu yang setiap hari bertemu kan. Betul. Akan mempengaruhi psikologinya dia, cara berbicaranya dia, cara dia mengambil putusan, adab, etika, semua yang tadi. Apa yang dia lakukan itu ya teman ya. Iya. Jadi kita harus pintar-pintar memilih teman. Ya, itu sudah pasti. Ya. Jadi teman itu sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Ya. Dan menentukan kehidupan keagamaan kita. Ya. Intinya itu. Insyaallah Ustaz. Ya. Udah lumayan cukup. Sangat-sangat banyak ini, dan ini podcast pertama kita yang temanya tentang agama gitu ya.
Mudah-mudahan sangat bermanfaat bagi kawan-kawan Haswara. Mulai dari saat ini, apapun yang kita lakukan, ya, jangan pernah untuk berhenti untuk terus belajar agama. Meskipun saat ini mungkin kadar keimanan kita turun atau naik, ya kita harus berusaha. Ya kita harus berusaha ini, bukan lagi berharap orang lain yang datang ke kita untuk memberi kita ilmu segala macam, tapi kita harus mencari orang-orang yang secara keagamaan, keilmuan lebih pintar, yang lebih bisa mempengaruhi keimanan kita, Ustaz ya. Ya. Insyaallah. Betul. Oke, assalamualaikum kawan Haswara. Oke. Ciao. Yo, assalamualaikum. Ustaz, ini ada kenang-kenangan dari kawan Haswara. Dari Haswara siap. ini ada kaos ya, mudah-mudahan sih dipakai. Insyaallah pasti. Dan ini ada kalender ya. Kalau kalender ingat Haswara. Oke, siap. Terima kasih. Ya. Sah ya. Sah.